Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku, ibu rumah tangga dengan satu orang anak untuk kegiatan parenting dan kegiatan sehari-hari. Nah Mams, di video kali ini aku mau berbagi bagaimana cara mengatur jam makan bayi saat sudah MPASI. Umumnya MPASI dimulai dari usia 6 bulan ya Mams, termasuk dari video-video sebelum aku yang bagaimana aku membuat resepnya ya. Nah untuk MPASI dari bangun pagi baby Briel itu umumnya jam 5 pagi dia aku berikan ASI. Ini rentan waktunya jam 5 atau jam 6 pagi ya Mams. Jadi sekitar kalau misalnya dia bangun pagi ya aku kasih kayak gitu. Nah kalau siang itu nanti beda lagi ya untuk jamnya. Jadi memang setiap MPASI baby Briel itu aku atur jamnya ya Mams. Dan diberikan rentan waktu agar kita bisa membedakan perut lambungnya bayi itu saat terisi dan juga kosong. Kemudian untuk makan pagi dengan mempersiapkan makanannya terlebih dahulu ya teman-teman atau mamis-mamis semua. Di umumnya makan pagi dia itu aku jadwalkan rutin yaitu di jam 7 pagi atau hingga di jam 8 pagi. Nah di jam-jam itu kita pasti tahu ya dia itu sudah bangun tidur dan pastikan kita sudah memberikan dia mempersiapkan makanan MPASI-nya dia. Dan kemudian setelah aku mempersiapkan MPASI biasanya dia sambil menunggu, biasa dia bisa sambil main atau dia sambil mandi di rumah dengan mandi pagi. Nah setelah itu ya Mams, setelah makan pagi di rentan jam segitu aku berikan dia lagi untuk ASI sebagai minum ya, karena dia memang full DBF. Jadi untuk ASInya aku berikan lagi di antara rentan di jam 8 pagi atau di jam 9 ya Mams. Jadi di jam 9 kalau misalnya selesai makannya tadi jam 7. Nah biasanya aku kasih lagi ASInya itu di jam 9 pagi. Nah biasanya kalau di usia dia dari umur 6 bulan lalu di jam 9 pagi itu dia tidur lagi ya Mams. Karena udah mandi, udah seger, perutnya udah kenyang dan saatnya ASI lah sebagai pengantar tidurnya dia. Nah kalau misalnya udah kita berikan ASI di jam segitu, lantas gimana sih cara mengatur untuk memberikan snack? Karena snack ini juga penting ya Mams untuk bayi karena bisa menambah kalori yang dibutuhkan bayi dan juga bisa menambah energi dia ketika dia beraktivitas sepanjang hari tentunya. Nah setelah kita udah memberikan dia ASI di pagi dan makan siang, tentunya snacknya ini juga bervariatif ya Mams. Mungkin bisa snack cemilan dari kemasan produk bayi atau dari yang Mami sendiri buat tentang homemade. Nah di video sebelumnya aku pernah juga buat ya Mams untuk snack itu. Aku berikan biasanya untuk pagi itu di jam 10 kalau misalnya dia belum tidur. Nah kalau misalnya dia sudah tidur itu biasanya setelah tidur di jam siang. Nah lantas gimana sih membagi waktunya antara di jam siang, snack dan juga makan? Nah Mamis perlu perhatikan untuk kualitas tidurnya dia. Kalau misalnya di jam 10 tadi dia udah tidur, biasanya nanti bayi itu bisa tidur paling tidak 1 jam 2 jam atau paling bagus itu di jam 3. Tapi baby Briel ini kalau misalnya dia udah makan pagi jarang banget namanya tidur itu sampai 3 jam. Mentok-mentok itu 1 jam lebih, 1 jam 50 atau 1 jam setengah, bahkan mentok itu di 2 jam dan itu sangat jarang untuk di 2 jam. Nah biasanya kalau misalnya di jam kayak gitu aku langsung kasih makan di jam makan siang ya Mams. Misalnya di jam 12.00 atau jam 12 siang sampai dengan jam 13.00 atau di jam 1 siang. Nah itu adalah di jam rentan-rentan makan siang karena dia udah baru bangun tidur, otomatis perutnya dia itu akan merasa lapar dan juga akan merasa pengen ngunyah sesuatu gitu. Apalagi di usia dia yang waktu itu masih 10 bulan dan sekarang udah menginjak 11 bulan, rasa laparnya dia itu akan kunyah-kunyah itu semakin tinggi dan rasa gigit-gigitnya dia itu semakin bervariatif, apapun bisa digigitnya. Tetapi solusinya karena di momen seperti itu kita harus berikan makan siang ya Mams. Nah setelah memberikan makan siang tentunya untuk ASI jangan lupa nih Mams, atau Mamis bisa kasih minum dia di jam di atas jam 1 siang ya, bisa jadi 13.00 atau di jam 14.00 atau di jam 2 siang. Nah itu yang aku terapkan ya Mams, pastikan untuk kualitas karbohidrat atau makanan dari MPASI dan energi serta lemak tambahan itu terjaga dan juga terpenuhi untuk bayi, sehingga jadi ketika minum ASI dia sudah merasa kenyang dan tentunya
kelengkapan ASI-nya itu bisa juga masuk ke dalam tubuhnya dia. Jadi intinya ASI itu sebagai minum tetap makanan pokoknya dia adalah makanan yang mengandung yang seperti aku sebutkan tadi ya Moms. Dan tentunya cara-cara tersebut mungkin bisa membantu Mamis ya. Nah kalau sudah makan siang, sudah ASI, terus kemudian dia biasanya nanti akan main atau melakukan aktivitas fisik yang membuat dia lelah, dan kemudian kita sebagai orang tua hanya bisa memantau. Setelah dia lelah, nah Mamis bisa memberikan dia mungkin snack sedikit ya. Snacknya ini juga bervariatif, misalnya di jam 3 sore atau di jam 4 sore itu bisa kita kasih snack setelah atau sebelum bangun tidur. Nah jadi semua itu tergantung dari pola tidurnya dia dan juga pola mainnya dia. Nah yang tahu bagaimana pola tidurnya dan pola mainnya tentu Mami sendiri yang akan bisa mengatur ya. Nah untuk makan sore biasanya aku berikan di jam 17.00 dan 18.00 atau di jam 5 sore sampai jam 6 sore. Jadi sebelum makan sore pastikan bayi itu sudah mandi, sudah segar, sudah wangi, dan tentunya moodnya dia itu sudah tercukupi. Jadi dia mau mengunyah makanan ya Moms. Nah setelah dia makan sore, udah mandi juga, udah bersih. Nah biasanya baby itu akan merasa ngantuk sudah di atas di jam 6 sore. Kalau di sini jam 7 malam baby Brielle itu sudah aku biasakan latih untuk tidur. Nah kalau misalnya Mamis nggak ada nih memberikan makan sore terus makannya setelah maghrib, nah biasanya tidurnya itu juga akan mempengaruhi gitu ya Moms, karena kualitas tidurnya bayi itu juga tergantung dari perutnya dia yang kenyang. Nah kalau misalnya terakhir di jam 7 malam aku berikan ASI untuk baby Brielle. Nah seperti itu ya Moms, contoh aturan jam makan baby aku yang aku terapkan di usia sejak 6 bulan kemudian sampai saat ini 11 bulan. Nah kalau Mamis punya cara lain boleh dong sama-sama kita share di bawah, dan silahkan berikan komentar di deskripsi ya Moms atau di bawah. Nah kalau misalnya aturannya itu nggak sesuai tapi kita udah bekerja keras, gimana anaknya mau makan, mau snack, dan mau minum ASI atau minum sufor. Nah tetap semangat Moms, karena di sini aku nggak sendirian, karena di sini aku juga masih banyak belajar banget gimana caranya untuk mengatur makan bayi kita agar mau makan, doyan makan, dan tentunya harapan kita sebagai orang tua adalah berat badannya dia naik. Oke, sekian dulu ya Moms video dari aku, semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalau sudah kasih makan MPASI kita berikan dia minum air putih agar pencernaannya dia lancar dan tentunya nggak sembelit. Untuk botol minum dan perlengkapan MPASI lainnya aku tuliskan di deskripsi ya Moms. Kalau ada yang mau samaan atau mau order barang boleh dong klik link di bawah. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan Mamis jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ini baby Brielle lagi asik mau main. Sampai jumpa. Bye-bye.